Selamat pagi buat Ibu dosen dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Ibu dosen karena telah memberikan waktu dan kesempatannya buat saya untuk memaparkan proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Eiren Forides Mamora dengan NPM 22010110119 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan judul penelitian Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Minat Belajar Siswa Kelas 4 SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Nah, kenapa saya memilih judul penelitian ini? Dikarenakan adanya beberapa alasan. Nah, berdasarkan observasi awal saya di SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar, saya melihat sendiri bahwa adanya kejadian yang terjadi mengenai kasus bullying ataupun perilaku penindasan. Ini mana saya melihat sendiri bahwasanya di kelas 4 tersebut terjadinya kasus bullying yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti dan merendahkan orang lain. Nah, sehingga perilaku bullying ini membuat siswa memiliki minat belajar yang sangat rendah, bahkan siswa tersebut akan malas datang ke sekolah, malas dalam mengerjakan tugas pembelajaran di sekolah. Nah, ketika siswa merasa tidak aman di sekolah, mereka akan lebih fokus pada bagaimana melindungi diri mereka daripada belajar. Nah, itulah yang menjadi latar belakang masalah saya dalam penelitian ini. Nah, kemudian kita masuk dalam identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, kurangnya peranan guru terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, terdapat perilaku bullying yang mengakibatkan minat belajar siswa rendah. Nah, yang ketiga, adapun batasan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi agar permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Nah, yang keempat yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah ada hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar? Nah, yang kelima, yang menjadi tujuan penelitian saya, dilakukannya penelitian ini tentu saja agar memiliki tujuan yang baik. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Nah, yang menjadi manfaat penelitian saya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi ataupun masukan ilmu pengetahuan yang berhubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa. Hasil penelitian ini juga untuk menambah referensi tentang kajian teoritis hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa. Yang kedua, yang menjadi manfaat praktis bagi siswa kelas 4 SD Swasta GKPS 2 Pematang Siantar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif yang bebas dari bullying. Nah, yang kedua yang menjadi manfaat praktis bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perilaku bullying sehingga sekolah dapat lebih memperhatikan pengawasan terhadap setiap siswa dan dapat mencegah terjadinya perilaku bullying di sekolah. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman si peneliti mengenai hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa. Nah, yang ketujuh, luaran penelitian. Adapun luaran penelitian ataupun hasil akhir oleh peneliti nantinya akan diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional ataupun terakreditasi. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Nah, metode ini digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, dan hubungan antar variabel. Nah, penelitian ini termasuk penelitian korelasional, yang dimana untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu kelompok subjek. Nah, yang menjadi rancangan penelitian saya
yang dimana untuk melaksanakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan rancangan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, persiapan penelitian, yang mencakup perumusan masalah penelitian dengan judul yang sesuai dengan masalah yang hendak dibahas, yakni hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Yang kedua, melakukan observasi di SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel dan desain operasional penelitian. Yang keempat, menentukan rancangan dan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ataupun angket yang diberikan secara langsung kepada siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Nah, yang kelima, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang keenam, melaksanakan uji coba instrumen. Yang ketujuh, melakukan analisis data. Yang kedelapan, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kesembilan, menyusun laporan penelitian. Nah, yang menjadi lokasi penelitian saya, penelitian ini dilaksanakan di SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dengan kode pos 21136. Nah, kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Nah, yang menjadi populasi penelitian saya, yaitu populasi dalam penelitian ini mengambil siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar yang berjumlah 26 siswa. Nah, yang menjadi sampel penelitian saya, menurut Sugiono, jika populasinya kurang dari 50, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 50 orang, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada, yakni sebanyak 26 siswa. Nah, yang menjadi variabel penelitian saya yaitu variabel X ataupun variabel independen, yaitu perilaku bullying ataupun variabel X. Nah, yang menjadi variabel Y yaitu minat belajar siswa. Nah, kemudian kita masuk instrumen penelitian. Dalam penelitian saya ini, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner ataupun angket dengan jenis skala Likert, yang dimana memberikan 4 alternatif jawaban: sangat setuju SS, setuju S, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS, yang dimana sangat setuju memberikan skor atau nilai jawaban 4, setuju nilai jawaban 3, tidak setuju nilai jawaban 2, sangat tidak setuju nilai jawaban 1. Yang dimana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, ataupun minat belajar seseorang terhadap peristiwa ataupun kejadian yang diamati. Nah, setelah dilakukan instrumen penelitian, maka dilakukan uji coba instrumen, yaitu uji validitas kuesioner ataupun angket dan uji reliabilitas kuesioner ataupun angket. Nah, yang menjadi uji validitas kuesioner ataupun angket ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan kuesioner ataupun alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Uji validitas kuesioner ataupun angket dapat dilakukan dengan metode korelasi, di mana skor item dikorelasi dengan skor total. Nah, untuk menguji apakah instrumen tersebut valid atau tidak, dapat menggunakan rumus RxY, yang dimana N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kemudian uji reliabilitas kuesioner ataupun angket dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran yang diperoleh dari suatu kuesioner. Untuk menentukan uji reliabilitas instrumen ini dapat dihitung dengan rumus alpha Cron-Betz, yaitu alpha sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma alpha T kuadrat
per alpha T kuadrat. Nah, kemudian setelah dilakukannya uji coba instrumen, maka dilakukannya lagi teknik pengumpulan data, yang dimana dilakukannya observasi yang dilakukan secara langsung di SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar, kemudian diberikan kuesioner ataupun angket untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi untuk mengukur hubungan perilaku bullying dengan minat belajar siswa. Nah, kuesioner ini dibuat kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka yang diberikan secara langsung kepada siswa dengan 24 pertanyaan. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini digunakan kuesioner ataupun angket dengan 4 pilihan jawaban, yaitu S, setuju, SS sangat setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, kemudian setelah dilakukannya pengumpulan data, maka dilakukannya dokumentasi untuk memperkuat data. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data nilai siswa dan lembar kuesioner. Nah, kemudian dilakukan teknik analisis data, yaitu uji normalitas. Dalam pelaksanaan uji normalitas bisa memakai uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dengan kriteria yang berlaku, apabila signifikansi kecil 0,05, maka hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 swasta GKPS 2 Pematang Siantar tidak berdistribusi normal. Nah, apabila signifikansi besar 0,05, maka hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar berdistribusi normal. Nah, kemudian dilakukan uji linearitas untuk melihat apakah kedua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Untuk melakukan uji linearitas ini bisa melalui test for linearity. Tolak ukur yang berlaku ialah apabila nilai signifikansi pada linearity kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya antara kedua variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang linear. Nah, kemudian masuk uji korelasi produk momen, yang dimana uji korelasi produk momen persen ini merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk, ataupun hubungan timbal balik di antara variabel, serta digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan suatu variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa, dapat menggunakan bantuan SPSS 21 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data responden dengan perhitungan median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Kemudian dilakukan uji T ataupun uji hipotesis. Uji T ini ataupun uji hipotesis ini dirancang untuk menentukan apakah variabel independen ataupun variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen ataupun variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Yang dimana kriteria pengambilan keputusan jika signifikansi besar 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Jika signifikansi kecil 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis 0 diterima. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung besar nilai T tabel, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak, berarti terdapat hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Nah, yang kedua, jika nilai T hitung kecil dari nilai T tabel, maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis 0 diterima. Berarti tidak terdapat hubungan antara perilaku bullying dengan minat belajar siswa kelas 4 SD swasta GKPS 2 Pematang Siantar. Sekian dari pemaparan saya mengenai proposal penelitian saya. Jika ada tutur kata ataupun tindakan saya yang kurang menyenangkan, saya meminta maaf. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya.